Halo teman-teman semua, jadi saat ini kita sudah berada di Museum Taman Siswa Dewantara Kirtigria yang berada di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta. Kita di sini akan melaksanakan kuliah lapangan di Museum Taman Siswa Dewantara Kirtigria. Tujuan kita di sini untuk mengetahui jejak perjuangan Ki Hajar Dewantara yang ada di Museum Taman Siswa Dewantara Kirtigria. Selain itu, kita juga bisa belajar lebih dalam mengenai perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam mendirikan Taman Siswa. Mau tahu gimana aja keseruannya? Yuk ikutin kita, let's go! Museum Taman Siswa Dewantara Kirtigria diresmikan pada tanggal 2 Mei 1970 oleh Ki Hajar Dewantara. Berisi 3.000 koleksi peninggalan Ki Hajar Dewantara. Kirtigria berarti rumah yang berasal dari hasil kerja Ki Hajar Dewantara. Kirti berarti pekerjaan dan Gria berarti rumah. Bangunan ini terdiri dari bekas tempat tinggal Ki Hajar Dewantara beserta keluarga, perpustakaan, dan juga pendopo. Terdiri dari 6 ruangan dengan alur cerita perjuangan Ki Hajar Dewantara. Ruang pertama adalah kamar tidur yang berisi benda-benda yang pernah dipakai Ki Hajar Dewantara, seperti tempat tidur, pakaian tahanan, mesin ketik merek Olimpik. Ada berbagai foto dokumentasi dari sekolah cabang Taman Siswa, kemudian ada lambang Taman Siswa yang dulunya berada di Pendopo Agung Taman Siswa pada tahun 1938 hingga 1980. Terdapat meja kursi tamu yang dulu digunakan oleh Ki Hajar Dewantara, serta adanya patung Ki Hajar Dewantara yang dipahat oleh Hendro Jasmoro pada tahun 1972. Terdapat piano, meja kerja, kumpulan buku koleksi Ki Hajar Dewantara, dan piagam penghargaannya. Koleksi jarik serta kebaya Ki Hajar Dewantara tertata rapi di etalase, dan terdapat meja rias serta tempat tidur. Gamelan berada di kamar Niniken Wandasari. Kemudian bangunan yang kedua adalah perpustakaan yang berisi koleksi langka, majalah pusara, manuskrip, serta majalah dengan bahasa Belanda. Ketika melihat artefak di Museum Dewantara Kirtigria, mulai dari ruang kerja Ki Hajar, naskah tulisannya, hingga dokumen Taman Siswa, kami menyadari bahwa gagasan beliau bukan sekadar catatan sejarah, tetapi nilai yang masih hidup dalam pendidikan kita hari ini. Dari tulisan-tulisannya, kita belajar bahwa pendidikan harus membentuk budi pekerti. Empati, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab adalah karakter yang terus beliau tekankan, dan nilai-nilai ini justru semakin penting di tengah dunia yang semakin kompetitif. Kita juga melihat bagaimana Ki Hajar menekankan kemandirian belajar. Melalui sistem Among dan semboyan Tutwuri Handayani, beliau mengingatkan bahwa guru bukan penguasa, tetapi pendamping yang memberi ruang bagi siswa untuk tumbuh. Prinsip ini sangat sejalan dengan pembelajaran modern yang berpusat pada peserta didik. Selain itu, Ki Hajar mengajarkan bahwa pendidikan harus berakar pada budaya bangsa. Lewat asas Trikon, beliau menegaskan bahwa kemajuan tidak boleh membuat kita melupakan identitas. Semua nilai ini menunjukkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap relevan dan menjadi pondasi penting bagi pendidikan yang merdeka, berkarakter, dan sesuai dengan kebutuhan generasi sekarang. Dari Museum Taman Siswa Dewantara Kirtigria, mahasiswa belajar langsung tentang perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara, mulai dari perjuangan politik, karya tulis, sampai gagasannya tentang pendidikan nasional. Koleksi di museum seperti arsip, foto, tulisan tangan, dan benda pribadi membantu mahasiswa memahami bahwa sistem pendidikan Indonesia lahir dari pemikiran yang sangat visioner dan humanis. Museum ini memberi gambaran nyata bahwa pendidikan yang memerdekakan tumbuh dari pengalaman, perjuangan, dan kepedulian sosial. Jejak Ki Hajar Dewantara penting karena nilai-nilai beliau masih relevan, seperti pendidikan harus memerdekakan, membentuk karakter, dan menghargai potensi setiap individu. Di tengah dunia modern yang kompetitif, ajaran Ki Hajar Dewantara mengingatkan ke generasi muda untuk tetap berfokus pada kemanusiaan, budi pekerti, dan kemandirian.
Prinsip ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani juga menjadi fondasi penting dalam membangun budaya belajar yang suportif dan tidak otoriter. Ki Hajar mulai perjuangan nasionalismenya melalui jurnalistik. Saat masih di Stovia, ia menulis di surat kabar seperti The Express, Medan Java, dan Sedia Utomo, menggugah kesadaran rakyat akan pentingnya kemerdekaan dan pemikiran kritis terhadap penjajahan. Tulisannya yang terkenal, Allicens Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda, mengkritik kemunafikan pemerintah kolonial yang merayakan kemerdekaan di negeri jajahan. Dengan gaya tulisan yang tajam namun rasional, ia menunjukkan bahwa pena adalah senjata perjuangan yang kuat. Bahkan saat diasingkan ke Belanda, ia terus menulis untuk utusan Hindia, memperjuangkan kemandirian bangsa dan penghargaan terhadap budaya lokal. Ki Hajar juga aktif di ranah politik dengan bergabung di Budi Utomo pada 1908. Menyadari pentingnya persatuan nasional, namun ia mengkritik sifat elitis organisasi ini dan mendirikan Indische Partij pada 1912 bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker, yang secara terbuka menuntut kemerdekaan tanpa memandang ras. Tulisannya, Allicens Nederlander was, memicu pengasingannya ke Belanda. Tetapi di sana ia justru memperdalam ilmu pendidikan dan memperoleh akte guru yang menjadi bekal perjuangannya di bidang pendidikan. Kembalinya ke Indonesia, Ki Hajar mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta untuk memberikan pendidikan yang memerdekakan bagi pribumi. Dengan sistem among dan semboyan Ingar Sasung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani, ia menekankan keteladanan, semangat, dan dorongan dalam pendidikan. Taman Siswa menentang pendidikan kolonial yang diskriminatif, membuka kesempatan belajar untuk semua kalangan, dan menanamkan nilai kesadaran, gotong royong, dan kebangsaan. Bagi Ki Hajar, pendidikan adalah proses pembudayaan yang membentuk manusia Indonesia yang utuh. Ia memperkenalkan konsep trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris, yang menekankan pelestarian tradisi, keterbukaan terhadap budaya luar, dan tetap berakar pada jati diri bangsa. Pendidikan berbasis budaya lokal menjadi kunci menuju kemerdekaan sejati, menjadikan bangsa Indonesia mandiri, beradab, dan kuat secara budaya.